سالمين غانمين عافين من كل بلايا دنيا وأخرى بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله تنتخب لنفسك الطيبات. Kemarin kita telah membahas sebab-sebab maksiat. Kenapa orang itu melakukan maksiat? Karena orang itu tidak tahu siksanya maksiat, pedihnya siksanya maksiat. Kenapa orang itu meninggalkan ketaatan kepada Allah? Karena apa? Orang itu tidak tahu pahala yang akan diberikan kepada Allah, pahala yang diberikan Allah kepada hambanya, maka dia tidak tahu. Seandainya dia tahu, dia tidak akan berbuat maksiat, dia akan taat terus. Ya Abdullah, hamba Allah, tantahibu li nafsika at-thayyibat. Pilihlah kepada dirimu sesuatu makanan yang enak-enak. Kita itu sudah, Allah itu sudah memerintahkan kita untuk memilih makan makanan yang enak, untuk memilih minum minuman yang enak. Kalau tantahibu li tabbatika ala, kita kadang punya binatang ternak, itu pun kita kasih makan yang enak-enak juga. Jadi seandainya kita punya hewan kambing, punya sapi, tidak mungkin ngasih kambing, ngasih hewan ternak kita itu makannya asal. Itu tidak mungkin. Pasti yang makan rumput, ya rumput-rumput yang bagus, yang macam-macam. Jadi kita itu sudah apa ya? Allah itu sudah memerintahkan kita. Udah, kamu makanlah yang enak. Pilihlah makanan yang ada di dunia ini yang enak. Pilihlah minuman yang ada di dunia ini yang enak. Sampai seandainya kita punya binatang ternak pun disuruh memilih makanan-makanan yang enak. Maksudnya yang enak itu berarti tidak beracun, tidak berbahaya, tidak macam-macam. Yang halal mestinya ya. Wa tu'amilu wa bil mujazabat. Tapi sedangkan ketika kita itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kesannya itu kita borongan. Kalau bahasa Jawa borongan. Jadi ya sudah, gimana ya borongan itu ya? Ya borongan aja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jadi satu. Yang belum ada di sini ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jadi satu. Di borongan aja. Warubbama qallabta 20 bi hatta tasluhu laka wahidan lidhikri mirhati. Warubbama qallabta, terkadang kita memilih sesuatu pakaian, memilih, kalau di sini contohnya itu bittihata, kayak semangka, durian, pelem, mangga atau apa semuanya itu kadang kita itu belinya cuma satu, tapi bolak-baliknya itu bisa jadi 20, 10 ya. Ini ganti, gak stok, ini ganti. Anda ketika beli buah, itu Anda beli durian semua, Anda itu paling belinya satu, tapi milihnya bisa mungkin 10, 20 buah.
hatta tasluhu laka wahidatun. Akhirnya Anda menentukan satu pilian buah tersebut atau semangka atau durian. Tapi bolak-baliknya sering sekali. Li zilmil hakim, padahal ujung-ujungnya hanya dibuat memenuhi WC kita di rumah. Ya, Anda beli semangka, beli durian, itu walaupun Anda belinya cuma satu, tapi milihnya lama sekali. Mestinya kita itu kepada Allah itu begitu. Walaupun kita ini sholatnya subuh cuma 2 rakaat, kalau dia serius, yang serius, yang fokus, yang khusyuk. Wa taqudu indal akli mutarabbian wa rubbama tawalta bil akli. Jadi kadang itu kita mutarabbian itu artinya apa? Bersilah. Jadi kita kalau makan rame-rame atau makan sendirian, nyaman itu bersilah sambil, kalau di Jawa bahasanya jelek-jelek apa Pak? Kalau bahasa Indonesia, jadi kakinya begini apa itu? Ya, kalau bahasa Jawa tidak. Kalau di bahasa Indonesia apa namanya? Kalau makan begini apa itu? Apa itu? Kakinya yang satu diangkat. Ini posisi ini kalau di Jawa namanya jelek-jelek. Jadi kadang dia di batas panggung. Itu kita kalau makan nikmat itu begitu posisinya. Waru banget tawal tafil akli. Kita kadang ketika makan enak itu panjang waktunya, menikmati betul. Makan ayam, makan sate, dilama-lama itu ngunyahnya itu kadang dihitung. Karena nggak pernah makan daging. Mungkin ini kalau setahun sekali makan dagingnya lama, karena yang menikmati betul. Mestinya kita itu kalau taat kepada Allah itu begitu. Sholat itu nikmati betul gitu. Baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nikmati betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul-betul kita nikmati. Padahal subuh itu cuma 2 rakaat. Maghrib cuma 3 rakaat, Asar zuhur cuma Isya 4 rakaat. Ya, nikmati saja. Selama-lamanya Anda udah gak usah ini nanti hujan juga macam-macam. Anda ketika makan aja menikmati betul. Sambil makan, sambil ketawa, itu menikmati betul. Nah, mestinya kita itu ketika menghadap Allah seperti itu. Kita nikmati betul. Udah gak usah mikir macam-macam. Udah niatnya subuh datang ke masjid, sholatnya udah nikmati betul Anda sholat. Jangan sampai terganggu dengan yang lainnya. Paling mentok waktunya ya 10 menit enggak. Udah kelamaan. Subuh 10 menit udah kelamaan. 5 menit aja itu udah lama. Mentok 1-2 menit. Serius, malah nggak ada mungkin. Padahal Anda kalau makan itu bisa lebih dari 2 menit. 1 piring banyak. 1. Malah mungkin kalau makan satu-satu ini. Di posisi. Warubama tawal tafil akli, maka mestinya kadang kita itu makan itu jelegrang. Apa Pak jelegrang bahasa Indonesia? Tahu nggak? Pokoknya jelegrang itu kalau posisinya begini, kalau makan. Kalau bahasa Sunda, jadi makan kan kalau orang makan itu ada yang serius gitu. Nah, kalau bahasa Jawanya jelegrang. Nah, itu kadang orang makan begini, waktunya panjang juga. Makan 1 piring saja sampai bisa setengah jam. Nah, padahal cuma 1 piring.
Itu pun kadang lauknya tempe, apalagi lauk sate atau macam-macam. Coba bayangkan. Tapi kadang kita sudah fokus, kita niat sholat subuh, datang ke masjid, baru takbir sudah terganggu dengan yang lain. Maka betul niat ketika kita mau datang masjid sholat itu udah fokus, yang lain tinggal. Wa idza jita ila sholati naqartaha naqratiga. Maka ketika kita datang sholat itu ya udah, yang lain tinggalkan, lupakan semua. Wal wasawisu dan waswas. Jadi waswas itu gangguan setan. Wal khawatirut radiyah dan kerentak itu apa bahasa niat yang jelek. Dan kita itu kadang kalau melakukan kebaikan itu sering was-was, tapi kalau melakukan kejelekan tidak was-was. Wal khawatir rotiyu dan kerentak yang jelek. Jadi kadang itu kita punya kerentak atau niat yang jelek ketika contoh semua kayak orang banyak Pak datang ke pengajian, niat awalnya itu baik, ada ngaji bisa, tapi ketika perjalanan itu niat bisa berubah. Niatnya awalnya baik, tapi di tengah jalan perjalanan itu niat bisa berubah. Wah, ternyata yang ngaji banyak pasti banyak yang cantik-cantik. Itu di tengah jalan berubah, niat bisa berubah. Jadi akhirnya yang awal tujuannya ngaji, ternyata tujuannya enggak. Siapa tahu nemu jodoh, siapa tahu ada yang mau. Akhirnya niatnya begitu. Adalah awal permulaan niat dia pokoknya saya mau ngaji. Dalam perjalanan niat bisa berubah. Maka niat itu sangat penting kalau nggak didasari. Taktika di sholat ya. Orang kadang melakukan sholat itu banyak was-was atau niat-niat jelek berubah ketika sholat. Bisa berubah. Misalu man hadhi haluhu kaman nasoba nafsahu al-hadfi wa qa'aka bil arhami bi armahi. Tingkah ini kaman kayak seperti orang nasoba yang berdiri nafsahu al-hadfi. Orang itu kalau pas sholat was-was itu biasanya ini diistilahkan kayak orang yang diincar. Jadi incerannya itu kayak orang yang diincar oleh sasaran panah atau diincar oleh, kalau di sini kalau dulu belum ada sniper ya. Ini istilahnya pakai sasaran panah atau tombak. Jadi posisi dia sholat itu sudah disasar. Karena orang kalau disasar, tahu posisinya dia diincar pakai tembak, itu pasti nggak mungkin terus diem begini saja tuh nggak mungkin, pasti ininya cepet-cepetan. Karena dia tahu disasar oleh tembak, itu istilahnya dia akan was-was. Masa kita tahu mau ditembak dari depan itu terus kita diem aja nggak mungkin. Nah, maka posisinya sholatnya seperti ini cepet lagi baik begitu. Jadi ketika dia berdiri begini belum berapa detik sudah rukuk lagi. Nah itu istilahnya. Ini cepet-cepetan. Jadi istilahnya orang yang terwas-was itu posisi sholatnya seperti orang yang diincar sniper. Mestinya ketika kita sudah tahu diincar sniper, nggak mungkin kita sholat begini saja kan, pasti cepet-cepetan. Nah itu posisinya orang yang was-was. Di tengah-tengah perjalanan sholatnya itu dia punya niat jelek.
Misaluka idza sama'ta hikmata wa lam ta'mal biha illa kamathalil ladzi yalbasu ad-dir'a wa la yuqatil. Contohnya lagi, idza samita ketika dia mendengar al-hikmata ing hikmah atau nasihat, walam ta'mal dan dia tidak melakukan biha illa kamathalil ladzi yalbasu. Banyak sekali kupingnya mendengarkan maksiat, tapi tidak sama sekali diamalkan. Orang ini banyak dinasihati A, B, C, D, mulai Pak RT, Pak RW, kepala desa, dusun, semua menasihati, tapi tidak satu pun dilakukan. Alladzi yalbasu ad-dir'a wa la yuqatil. Nah, di sini berarti ada penyakit was-was. Penyakit was-was kalau bahasa Jawa pengeridu, gangguan setan. Alladzi yalbasu ad-dir'a wa la yuqatil. Orang yang seperti itu sama saja yalbasu ad-dir'a, dia memakai pakaian perang. Ada orang, ada tentara sudah pakai loreng, sudah pakai ransel, sudah bawa senjata, bawa grenade. Walaupun tapi ternyata tidak ikut berperang. Udah serius masanya kayak ini, tapi dia tidak ikut berperang. Jadi kalau Jawanya becak, apa lupa saya, tiwas macak, apa ya, lupa ya. Jadi istilahnya begitu, dia sudah memakai pakaian perang, sudah lengkap, senjatanya lengkap, tapi malah tidak ikut berperang. Ala ingatlah faqad khasola an-nida, faqad khasola an-nida, sungguh sudah ada mendatangi harta di antar apa undangan mendatangkan harta. Jadi kita ketika ditemukan dengan tentara yang seperti tadi, tentara pakaian lengkap, senjata lengkap, ternyata gak ikut perang, komentar kita gimana kira-kira? Komentarnya bagaimana? Berarti kita bisa mengukur seberapa besar nyali tentara tadi. Gayanya kayak ini, sudah siap, ternyata malah gak ikut perang. Wahal manusia, apakah ada yang mau menghargai tentara yang seperti itu tadi? Kira-kira. Nah itu kita itu kalau sudah kena penyakit was-was seperti tadi itu. Jadi ya kita tahu lah, ada orang tentara sudah pakai seragam, ternyata ya nggak ikut perang. Itu komentar kita itu pasti kita bisa apa namanya ya? Ya. Apakah Anda bisa? Ya menurut Anda bagaimana? Kita ditanya begitu. Tentara sudah siap, nggak ikut. Nah, berarti kita tahu bisa mengukur nyali tentara tadi. Nah, ini sebuah juga kita itu kalau kena penyakit was-was, hati kita sering melakukan maksiat itu begitu. Qimatuka qimata ma anta mas'ul. Berarti apa? Harga kita adalah sesuatu yang dirimu disibukkan oleh sesuatu tersebut. Jadi maksudnya begini, orang itu harganya, orang itu dihargai ya apa ya? Ya dia sibuknya itu apa? Disibukkan oleh sesuatu apa tadi? Jadi harga seseorang itu adalah sesuatu yang dirinya disibukkan oleh sesuatu tersebut. Paham? Ya.
Jadi sesuatu. Jadi harganya itu manusia atau orang itu harganya adalah sesuatu yang dirimu disibukkan oleh sesuatu tersebut. Tergantung Anda menyibukkan soal apa. Yang Anda sibukkan setiap hari itu apa? Nah itu yang mempengaruhi harga. Fa'inistagholat bid dunya, ketika kita menyibukkan urusan dunia, fala qimatalak, maka kamu tidak akan ada harga. Itu manusia itu, orang itu dihitung ya sesuai kesibukannya. Fa'inistagholat bid dunya, kalau dia itu disibukkan dengan perkara dunia, fala qimatalak, maka tidak ada harga. Lianna dunya kal jifati la qimata laha, karena dunia itu kal jifati itu kayak bangkai, la qimata yang tidak ada harga. Maka kita itu hitungannya itu. Nah, saya ulangi lagi, ngomong seperti ini, Pak ini standar dunia, kita menyibukkan dunia itu bukan untuk waduh, saya ini kerja, bukan lagi-lagi bukan. Yang dinamakan dunia itu Pak, sesuatu yang bisa mempengaruhi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu. Bukan kok terus saya kerja nyari uang, saya mencari dunia, bukan. Asal Anda kerjaan Anda itu tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan dunia. Walaupun Anda dari uang. Ini kadang orang salah paham, dikira dunia orang kerja, enggak. Asal kita bekerja ini tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya bukan dunia. Tapi kalau kerjaan Anda, anak Anda, istri Anda, semuanya itu kok mengganggu hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya dunia. Paham? Jangan dikira wah ini dunia saya kerja gimana, enggak. Boleh kita kaya, boleh kita, asal semua itu tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengganggu apapun itu, mau anak, istri, mau siapapun itu, berarti itu namanya dunia. Kalau anak Anda walaupun, tapi kalau anak Anda ingin anak Anda macam-macam itu, karena anak kita ini kita bisa terganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak Anda itu dunia. Tapi kalau Anda punya anak, hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terganggu, berarti anak Anda itu akhirat, menuju ke jalan akhir, bukan dunia. Sama istri juga sama. Semuanya yang dinamakan dunia itu ketika sesuatu itu mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini difahamkan. Ini kadang orang salah paham. Mau saya ini sudah gak mau dunia, terus dia gak kerja, gak ngapa-ngapain macam-macam. Itu salah. Afdalu ma yatlubu al-'abdu minallahi an yakuna mustaqiman. Afdalu ma yatlubu, sesuatu yang afdal atau yang baik diminta, yang diminta dari al-'abdu, dari hamba, minallahi, dari Allah Subhanahu, dari sesuatu yang baik, yang afdol diminta hamba minallahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayakuna mustaqiman ma'ah. Jadi yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu adalah mustaqiman, itu tetap taat atau istiqomah. Jadi yang Allah yang, jadi kita ketika beribadah istiqomah, sholat, ketika sholat ya sholat istiqomah, ketika baik ya istiqomah, puasa ya istiqomah terus. Yang diinginkan Allah kepada hambanya itu begitu.
qala wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Maka tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Maksudnya mustaqim itu bukan kok jalan yang lurus, bukan. Tapi kita tetap posisinya di situ, tidak beranjak. Ya kita sudah tetap di jalan kebaikan, ya udah itu jalan. Di sesuai Allah itu menginginkan kita menyembah, sujud kepada Allah itu istiqomah. Nah, saya sering bilang ngaji itu gampang, yang susah ngaji terus. Baik itu gampang, yang susah baik terus. Sholat itu gampang, yang susah sholat terus. Yang susah itu istiqomah. Maka ini kalau nggak dilatih, ya betul-betul susah kalau nggak dilatih. Detik ini kita bisa berbuat baik, bisa. Detik ini kita bisa sholat, bisa. Detik ini kita bisa ngaji, bisa. Tapi setiap hari belum tentu, maka berat. Nah, yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah terus posisinya dia istiqomah. Istiqomah itu udah di situ di jalan kebaikan, teruskan. Fatlub minhu hidayata wal istiqomah. Maka ketika kita ihdinas siratal mustaqim, kita mencari hidayah dan keistiqomahan yang diberikan Allah kepada kita. Maka doanya juga ya Allah semoga saya diberi istiqomah, itu penting, doa seperti itu. Allahumma ja'al istiqomah, Allahumma ja'al istiqomah, bukan masjid istiqomah Pak, bukan. Masjid istiqomah bukan. Jadi posisi hati kita itu tidak geser, tidak dari Allah Subhanahu, tidak geser terus. Wahwa utawi istiqomah, yang dinamakan istiqomah itu antakuna ma'allahi fi kulli halin billadhi yardu. Ini susah. Jadi jangan yang dimaksud istiqomah itu terus kita posisinya di situ terus, bukan begitu. Tapi apa? Hatinya selalu nyantol. Apa nyantol itu? Selalu berhubungan setiap tingkah, setiap apa kepada Allah dan ridho-ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istiqomah. Ketika kita sholat subuh, besok sholat lagi, besok sholat lagi, itu berarti ada tautan antara hati kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti duhur kita kemarin sholat duhur, nanti duhur lagi. Itu berarti antara hati. Enggak harus terus sholatnya di masjid istiqomah terus, bukan. Ya bisa di rumah, bisa di mana. Tapi hatinya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya istiqomah. Jadi ngajinya, Anda ngaji boleh di mana-mana, boleh di sini, di sana. Tapi yang penting ngajinya tetap jalan. Wa huwa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama saja dengan menetapi apa yang dibawa oleh Nabi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istiqomah itu penting. Kalau sekedar ngaji baik gampang, sekedar sholat gampang, sekedar baik gampang. Yang susah itu baik terus, ngaji terus, sholat terus, itu yang perlu perjuangan, perlu ditoto hati ini, perlu betul-betul madhep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazaa'ul mu'tilillah. Jazaa'ul mu'tilillah itu balasan mencintai Allah. Ya, balasan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kalau kita itu sudah pernah mencintai Allah walau 1 detik, betul-betul cinta ya maksud saya, betul-betul cinta,
Kita mencintai Allah itu tanpa embel-embel apa-apa. Terus saya ini sekarang juga cinta kepada Allah. Saya Islam, saya syahadat. Oh serius? Itu kepentingan Anda atau kepentingan siapa? Maka saya kemarin bilang bahwa orang sholat tahajud tiap malam, sholat duha tiap pagi, itu untuk kepentingannya dia sendiri. Nah, sholat saya sholat duha, moga-moga rezeki saya lancar, itu kepentingan siapa? Kepentingannya dia sendiri. Mana ada untuk Allah? Tidak ada. Itu namanya bukan menghamba. Kalau orang menghamba itu tidak butuh balasan apa. Ya udah, Anda sholat 5 waktu, ya sholat saja karena diperintah Allah, disuruh sholat. Bukan karena saya sholat pengen ini. Anda ada orang sholat tahajud tiap malam biar derajatnya naik, pangkatnya naik, biar mana? Itu kepentingan siapa? Kepentingan dia sendiri. Maka saya ngomong, kalau kita pernah mencintai Allah 1 detik saja, 1 detik saya nggak perlu banyak-banyak, satu tak saja, itu akan menimbulkan hati yang bersih, suci dan baik. Satu kali tetap. Nah, cuman kita sudah pernah begitu apa belum? Kita sholat ini tujuannya apa? Kita puasa tujuannya apa? Kita zakat tujuannya apa? Kita haji, kita umroh, kita baik kepada orang tujuannya apa? Udah begini, kita seumpama kumpul sama tetangga, ada tetangga baik, ya kita baik. Anda melakukan kebaikan bukan karena tetangga Anda baik, paham ya? Paham nggak? Jadi Anda melakukan kebaikan kepada tetangga Anda bukan karena tetangga Anda baik. Seandainya tetangga kita itu jelek, kita tetap harus melakukan itu, Pak. Kita melakukan kebaikan. Jadi tidak ada urusannya mau tetangga jelek mau baik, enggak. Kita diperintah Allah untuk baik, itu aja sudah. Paham ya? Itu aja. Karena itu perintahnya Allah, kita disuruh baik, jalan baik. Mau tetangganya jelek, mau tetangganya baik, mau tetangganya macam-macam, udah. Nah, kadang itu kita begini masih. Oh, ini ya tetangga saya baik, ya saya harus berbuat baik. Banyaknya begini. Jadi ada efeknya. Banyak ini. Mudah Anda melakukan kebaikan itu bukan karena tetangga Anda, bukan karena siapapun, karena perintah Allah seperti ini. Itu. Kalau Anda masih terganggu oleh apa? Ini makhluk ya. Orangnya baik, saya harus baik. Kita kumpul manusia juga harus gotong royong, sosial, macam-macam lah. Jadi begitu kita melakukan sesuatu, maka jazakumullah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada balasan. Dan balasannya itu nggak nunggu besok, seketika man badalillahi syarfal uti syaqahu wa syarfal karo. Barang siapa yang memperlihatkan cinta murninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu akan diberikan kemurahan oleh Allah juga secara murni atau yang murni. Jadi ketika Anda mencintai Allah, tidak palsu cinta Anda. Tapi kita ini masih palsu. Cinta kita ini semua, termasuk saya ini masih palsu, penuh dengan kepalsuan. Sholat bukan karena Allah, karena diri kita sendiri ingin masuk surga. Dermawan kepada orang biar dilihat kita punya duit. Baik kepada orang karena orang itu baik kepada kita.
situ. Apa yang kita cinta kita ini masih palsu, masih palsu semua. Kita ini menyembah Allah masih palsu, tapi nggak apa-apa latihan. Asal kita terus sholatnya istiqomah, karena istiqomah itu khairun min alfil karomah. Kalau kita itu punya satu keistiqomahan itu jalan terus, itu subuh, zuhur, asar, maghrib jalan terus, apalagi jamaah. Itu pasti ada efek dampak yang keluar dari sesuatu yang istiqomah. Apa saja? Maka saya bilang, ini dibilang oleh pengarang kitab ini bahwa kalau Anda betul-betul mencintai Allah secara murni, tulus, ikhlas, tidak ada kepentingan apapun, ya, maka Allah detik itu juga akan memberi kemurahan kepada hamba-Nya yang mencintai secara ikhlas tadi. Udah kayak kita kadang kerja pagi berangkat kerja, itu dia kita tujuan kerja itu karena nanti kalau anak saya nggak kerja, anak saya gimana, istri saya gimana, saya makan apa, itu masih begitu mikirnya. Udah Anda kerja juga, ya Allah saya diperintah Allah untuk ikhtiar, untuk berusaha, ya udah jalan aja. Tapi kadang niat kerja kita itu tujuannya tadi biar bisa beli mobil, beli rumah, beli macam-macam itu niatnya. Berarti cinta kita masih belum tulus, masih palsu. Ya, kita sholat, kita macam, tapi tidak apa-apa, latihan. Kita sholat, kita zakat, kita sedekah, itu niat kita masih palsu, cintanya masih palsu. Ya memang berat itu. Tapi kalau kita pernah melakukan satu detik saja mencintai Allah tanpa embel-embel, itu detik itu juga Allah akan memberi kemurahan kepada kita. Maka semoga kita pernah mencintai walau satu detik. Kelihatannya gampang. Nah, maka efek apa? Balasan mencintai Allah tidak nunggu besok, enggak langsung, detik itu juga. Maka banyak wali-wali Allah itu ketika berdoa, ini saya punya cerita. Ada namanya Mbak Ma'ruf Kedungulu. Mbak Ma'ruf Kedungulu ini rumahnya kecil, beliau salah satu gurunya bapak saya. Mbak Ma'ruf Kedungulu itu orangnya gede, kalau ngomong kencang, woi gitu. Pernah suatu ketika beliau itu jalan-jalan bersama orang kaya di Kediri, namanya kalau tidak salah Haji Sakur. Itu punya tanah hektaran. Akhirnya Pak Sakur tadi, Haji Sakur itu ngajak jalan-jalan Mbak Ma'ruf dulu. Karena berjalan di tengah-tengah hutan, karena kan tanahnya hektar, sampai nggak tahu sampai 100 hektar atau berapa. Ya karena saking enaknya jalan, udah pasti di tengah-tengah hutan, tak jauh dari mana-mana. Mbak Ma'ruf itu nanya sama Haji Sakur tadi, Ji, menurut kamu ilmu sama harta itu manfaatnya banyak mana? Ya banyak harta, ya. Iya banyak harta. Saya punya tanah di sini, bisa bangun masjid di sana, bisa menyantuni. Memang Haji Ma'ruf itu orangnya dermawan. Oh gitu ya. Ya udah kalau begitu saya sekarang mau makan, tolong saya carikan makan. Loh ya nggak bisa ya, jauh ya dari sana. Ini kan kita di tengah-tengah hutan. Nah, gitu. Itu berarti kamu duitmu nggak ada gunanya kalau di sini dong. Kata Ma'ruf. Ya iya tapi kan jauh. Ya udah tunggu sebentar. Itu Mbak Ma'ruf berdoa.
panggil. Itu orang itu lewat bawa makanan. Itu seketika ini. Terus Mbak Ma'ruf bilang, lah sekarang manfaat mana? Duitmu sama doa saya. Oh iya, kalau ini saya ngakuin bahwa ilmu lebih manfaat. Nah ya, sekarang kita kalau di sekaya apapun Anda hidup di tengah hutan, duitmu laku apa enggak? Enggak laku, enggak bakal laku. Nah, betul kita itu berarti orang yang contoh seperti Mbak Ma'ruf tadi itu apa? Dia cintanya tulus betul. Maka ketika dia ikhlas cintanya tulus, minta apapun dikasih. Jadi orang itu kalau cintanya kepada Allah sudah tulus, itu minta apapun dikasih. Contohnya kayak Sayyidah Maryam. Siti Maryam itu nggak pernah keluar dari kamar, nggak pernah ngapa-ngapain. Tahu-tahu di dalam kamar itu banyak makanan, banyak anggur, banyak buah-buahan, banyak macam-macam. Nah ini kalau dipikir secara nalarmu ya nggak ketemu. Nggak pernah keluar, kok tahu-tahu ada makanan macam-macam. Oh ya Allah itu kalau mencintai hambanya sama. Kalau kita mencintai Allah dengan serius, pasti apa yang kita minta pasti dituruti. Misal saliki kaman yakhfiru alal ma'i qalilan hatta yajida sabab. Contohnya lagi namanya salih. Salih itu orang yang menuju, kita semua ini namanya salih. Apa? Menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan syariat, sholat, puasa, zakat, sedekah, berbuat baik, haji. Ini kita termasuk salih, jalan menuju Allah. Ada yang jalan menuju Allah itu namanya majdub. Yang majdub itu orang tersebut ditarik langsung kepada Allah untuk mencintainya. Tapi ini tidak bisa ditiru, tidak bisa ya Allah ada orang itu majdub. Jadi dia itu mencintai Allah, ya udah saya orang gila. Jadi yang ada di hatinya, di matanya, di kupingnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar majdub? Pernah ya? Dengar istilah majdub? Pernah? Jadi dia itu melupakan sesuatu apapun, dan yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak melihat kiri kanan, mau dia gila, mau dia telanjang, mau dia macam-macam, enggak ngefek, enggak ngefek, karena dia hanya bermesraan bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau yang majdub ini nggak bisa ditiru, nggak bisa ditiru. Tapi yang bisa ditiru adalah salih, sholatnya kita istiqomah, kebaikannya istiqomah, ngajinya istiqomah. Nah ini nanti akan ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau yang majdub ini nggak bisa ditiru. Majdub itu bisa dari kecil sampai meninggal dia majdub. Banyak contoh-contoh majdub banyak. Jadi sudah makomnya dia sudah lupa semua. Maka zamannya Nabi Isa itu ada orang berdoa, ya Allah berilah saya sedikit saja cinta kepadamu. Terus Allah menjawab, kamu tidak akan kuat kalau tak kasih cinta sedikit. Ya udah sedikit saja. Artinya dikasih hatinya orang yang berdoa tadi, dikasih satu titik mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika ketemu Nabi Isa, udah Nabi Isa pergi, orang itu dipanggil hanya di atas gunung itu hanya sambil menangis sambil menandakan tangan, dipotong lehernya, dipotong tangannya, itu nggak kerasa, tidak keras.
Nggak kuat kita diberi cinta sedikit saja, sebiji jagung itu kita nggak akan kuat. Udah lupa semua. Kalau sudah mencintai Allah itu Pak, lupa semua. Nah Allah itu maha pencemburu. Kalau dia sudah mencintai Allah, yang nggak mau dicintai, dia mencintai yang lain. Terus, ya ini namanya majdur. Ini nggak bisa ditiru. Saya ingin mencintai, nanti malah Anda dikira orang gila bingung, itu hutan, rambutnya gondrong kayak gitu. Ya itu nanti Anda malah dikira orang gila. Nah, majdur ini tidak bisa yang bisa ditiru itu salih. Jalan menuju Allah namanya salih. Di istiqomah sholatnya, istiqomah ini macam-macam.